Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil studi kami yang berjudul Mengidentifikasi Tren Pembelajaran TIK di berbagai daerah di Jawa Barat. Melalui presentasi ini, kami akan menyampaikan temuan dan analisis kami terkait tren pembelajaran TIK di berbagai daerah di Jawa Barat, mulai dari faktor pendukung, tantangan, hingga perbedaan antar wilayah. Presentasi ini disusun dan disampaikan oleh teman saya, yaitu Najwa Nur Salsabila, Siti Raudatul, Syifa Lutfiah, dan saya sendiri, Dea Rohana. Baik, yang pertama, peran TIK di era digital. Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK sangat penting di era digital, terutama bagi para pemuda agar siap bersaing di dunia kerja, pendidikan, dan sosial. Masih ada kesenjangan di pembelajaran TIK antar daerah di Jawa Barat. Yang pertama, contoh yang tinggi yaitu di Majalengka 42,3%, di Kuningan 40,9%, di Ciamis 37,42%. Bagi yang rendah ada di Cianjur 21,8%, di Garut 24,61%, dan terakhir di Cirebon 25,15%. Penyebab kesenjangannya itu apa? Yang pertama, kurangnya infrastruktur digital, minimnya tenaga pendidik, dan yang terakhir, akses ke perangkat teknologi terbatas. Nah, di sini ada solusinya, yaitu melalui OLAP. OLAP digunakan untuk menganalisis data secara multidimensi, membantu memahami tren dan merumuskan strategi peningkatan literasi digital di Jawa Barat. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Fokus utama penelitian ini seputar pembelajaran TIK dan pengolahan datanya. Rumusan masalah yang pertama tentang pola pembelajaran TIK. Bagaimana distribusi dan tren pembelajaran TIK di kabupaten atau kota Jawa Barat? Yang kedua, ada pengolahan data dengan OLAP. Bagaimana OLAP digunakan untuk menganalisis data pembelajaran TIK? Yang terakhir, dampak pada kebijakan. Bagaimana hasil analisis OLAP dapat membantu perumusan kebijakan pendidikan TIK. Lalu selanjutnya, ada tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, mengidentifikasi tren pembelajaran TIK di berbagai daerah di Jawa Barat. Yang kedua, menganalisis data menggunakan tools OLAP untuk menemukan pola serta perbedaan antar wilayah. Yang terakhir, menyajikan hasil analisis sebagai dasar perumusan kebijakan pendidikan TIK yang lebih efektif. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Siti Raudatul, dengan NRP 15/2023-179. Di sini terdapat data dan sumber, di mana datasetnya kami ambil dari Open Data Jawa Barat tahun 2023. Di sini terdapat ID, kode provinsi, nama provinsi, kode kabupaten dan kota, nama kabupaten kota, lalu keterangan pernah belajar TIK atau tidak pernah, lalu persentase pemuda dalam satuan persen dan di tahun 2023. Selanjutnya, berdasarkan portal Open Data Jawa Barat tahun 2023, daerah dengan persentase tertinggi dan terendah terdapat di Majalengka dengan total 42,3%, Kuningan 40,09%, dan Ciamis 37,42%. Lalu daerah terendah itu ada di Cianjur dengan total 21,8%, lalu Garut 24,61%, dan Cirebon 25,15%. Di sini kami menggunakan peta sebaran dan diagram batang. Selanjutnya adalah metodologi. Di sini kami menggunakan sumber data yang diambil dari portal Open Data Jawa Barat tahun 2023. Lalu jenis data yang digunakan adalah dataset yang berisi informasi tentang persentase pemuda yang pernah belajar TIK di tiap kabupaten dan kota. Variabel utamanya adalah kabupaten dan kota tempat wilayah survei dilakukan. Lalu tahun datanya itu 2023 dengan persentase proporsi pemuda yang pernah belajar TIK di tiap daerah. Tahapan proses OLAP-nya ini terdapat ekstraksi,
data diunduh dari portal dalam format CSV dan Excel, lalu dilakukan transformasi, pembersihan data, dan penyesuaian format. Lalu loading, data dimasukkan ke dalam OLAP Cube dengan dimensi wilayah dan status pembelajaran. Lalu analisis OLAP-nya ini terdapat 6. Ada slice, dice, drill down, roll up, pivot table, dan heatmap. Tools yang kami gunakan pada penelitian ini adalah Microsoft Power BI dan tabel AU. Microsoft Power BI sendiri adalah platform analitik bisnis dari Microsoft yang digunakan untuk mengolah data dari berbagai sumber seperti CSV, Excel, database, dan lain-lain. Lalu membuat model data dan menyusun OLAP Cube, lalu menyediakan fitur visualisasi data seperti grafik batang, peta, heatmap, dan tabel interaktif seperti slide sebelumnya. Lalu, Microsoft Power BI kami gunakan pada tahap transformasi data, loading ke OLAP Cube, analisis, dan visualisasi. Lalu ada tabel AU. Tabel AU adalah platform visualisasi data yang populer dalam bisnis intelijen karena terdapat 4 poin. Platform visualisasinya dengan antarmuka drag and drop itu sangat intuitif, lalu mendukung OLAP Cube dan dashboard interaktif real time. Lalu visualisasinya itu unggulan heatmap, pivot table, dan geomap. Cocok untuk analisis perbandingan wilayah dan peta digital. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Nazwa Nur Salsabella dengan NRP 15-2023-173. Nah, di mana saya ini akan menjelaskan dimensi dan teknik OLAP, yang dimana dimensinya itu ada kabupaten, tahun, dan persentase. Di sini menggunakan teknik slice yang bertujuan untuk fokus pada pemuda yang pernah belajar TIK saja. Hasil dari slice pemuda yang pernah belajar TIK ada di kabupaten dengan persentase pemuda belajar TIK tertinggi didominasi oleh kota besar seperti Kota Bogor, Kota Sukabumi, dan Kota Bandung. Nah, selanjutnya ada kabupaten-kabupaten di bagian selatan dan barat cenderung memiliki persentase lebih rendah. Bisa kita lihat hasilnya. Ada kota dengan persentase tertinggi pemuda yang pernah belajar TIK adalah Kota Bogor dengan persentase 61,25%. Ada juga kabupaten dengan persentase tertinggi kedua, yaitu ada Kabupaten Bekasi dengan 47,98%. Nah, ada juga kota dengan persentase terendah pemuda yang pernah belajar TIK adalah Kota Tasikmalaya dengan persentase 26,28%. Bisa kita lihat juga di sini ada kabupaten dengan persentase terendah lagi, yaitu merupakan Kabupaten Bandung Barat dengan persentasenya 18,15%. Lanjut, di sini ada juga dimensi dan teknik OLAP menggunakan teknik DICE. Yang dimana teknik DICE ini adalah teknik potongan yang bertujuan fokus pada pemuda yang tidak pernah belajar TIK di kabupaten atau kota dengan persentase di atas 70%. Bisa kita lihat ini ada gambar persentasenya. Ini tuh ada persentase pemuda yang tidak pernah belajar TIK di atas 70%. Nah, bisa kita lihat juga hasilnya. Di sini ada kabupaten dengan persentase tertinggi pemuda yang tidak pernah belajar TIK di atas 70% adalah Kabupaten Bandung Barat dengan persentase 81,85%. Nah, selanjutnya ada kota dengan persentase tertinggi pemuda yang tidak pernah belajar TIK di atas 70% adalah Kota Tasikmalaya dengan persentase 73,72%. Ada juga kabupaten dengan persentase terendah, yaitu pemuda yang tidak pernah belajar TIK, adalah Kabupaten Bekasi dengan 52,02%. Nah, untuk kota dengan persentase terendah, pemuda yang tidak pernah belajar TIK adalah Kota Bogor dengan persentase 38,75%. Jadi dengan adanya teknik yang kita gunakan slide seperti yang saya jelaskan, bisa kita lihat hasil kabupaten tertinggi, kota tertinggi, dan kabupaten terendah, kota terendah. Baik, selanjutnya akan
kita mulai lagi. Ini merupakan teknik drill down, yang dimana drill down ini rincian lebih dalam, yang bertujuan untuk perbandingan antara kabupaten dan kota. Bisa kita lihat, ini ada perbandingan rata-rata belajar TIK di kabupaten versus di kota. Nah, hasilnya berdasarkan grafik yang kita lihat ini, ada perbandingan rata-rata belajar TIK di kabupaten dan di kota. Nah, kita bisa ambil kesimpulan, pemuda di kota lebih banyak belajar TIK dibandingkan pemuda di kabupaten. Ada juga rata-rata persentase pemuda yang pernah belajar TIK di kota lebih tinggi, sekitar 50%, sedangkan di kabupaten sekitar 30%. Nah, ini tuh menunjukkan adanya kemungkinan perbedaan akses atau kesempatan belajar TIK antara wilayah, perkotaan, dan pedesaan. Kota itu cenderung punya fasilitas pendidikan, teknologi lebih baik atau lebih dekat dengan pusat pelatihan dibandingkan dengan kabupaten. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada dimensi dan teknik OLAP menggunakan teknik roll up. Yang dimana roll up ini adalah ringkasan yang bertujuannya melihat agregasi provinsi secara keseluruhan. Nah, di situ ada rata-rata pemuda yang pernah belajar TIK di Jawa Barat. Bisa kita lihat yang pernah dan yang tidak pernahnya lebih tinggi yang tidak pernah. Nah, bisa kita lihat hasilnya, rata-rata keseluruhan pemuda di Jawa Barat yang pernah belajar TIK adalah 36,84%. Dibandingkan rata-rata pemuda di Jawa Barat yang tidak pernah belajar TIK adalah 50%. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai dimensi dan teknik OLAP menggunakan teknik pivot table. Sekian dari saya, terima kasih. Maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan. Saya Syifa Lutfiah dengan NRP 1520231181. Di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan dari dimensi dan teknik OLAP. Nah, yang selanjutnya teknik yang digunakan yaitu pivot tabel dan dimensi yang digunakan yaitu kabupaten kota, tahun, dan persentase. Berikut merupakan hasil analisis dari pivot tabelnya. Di sini berisi nama kabupaten kotanya, lalu tabel pernah belajar TIK dan tidak pernah belajar TIK. Nah, tujuan dari pivot tabel ini berguna untuk merangkum data dengan cara yang fleksibel dan cepat, karena dalam konteks analisis OLAP ini, pivot tabel membantu meringkas data. Misalnya, bisa lihat rata-rata persentase pemuda yang belajar TIK di tiap kabupaten atau kota. Nah, rata-rata persentase pemuda yang belajar TIK di tiap kabupaten atau kota ini dipisahkan berdasarkan status pernah dan status tidak pernah. Nah, untuk hasilnya, pivot tabel menunjukkan bagaimana persentase pemuda yang pernah dan tidak pernah belajar TIK tersebar di berbagai kabupaten atau kota. Daerah dengan persentase tinggi di kolom pernah ini berarti memiliki lebih banyak pemuda yang mendapatkan akses atau kesempatan belajar TIK dibandingkan daerah lainnya, yaitu yang daerah yang tidak pernah belajar TIK. Yang selanjutnya, untuk dimensi dan teknik OLAP selanjutnya ada teknik heat map. Dan dimensinya yaitu ada di kabupaten atau kota, tahun, dan persentasenya. Ini merupakan hasil analisis heat map-nya. Ini merupakan heat map korelasi data keseluruhannya. Nah, di sini terdapat kode provinsinya, kode kabupaten kota, persentase pemuda, tahun, ID, kode provinsi, kode kabupaten kota, persentase pemuda, dan juga tahunnya. Untuk pengambilan keputusannya, berdasarkan temuan di atas, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan. Yang pertama, ada peningkatan infrastruktur digital pemerintah daerah, perlu meningkatkan akses internet dan fasilitas TIK, terutama di wilayah dengan persentase pembelajaran TIK yang rendah. Yang kedua, ada penguatan kurikulum TIK di sekolah, di daerah dengan angka rendah harus diperkuat dengan kurikulum berbasis digital dan pelatihan bagi tenaga pendidik. Yang ketiga, ada program pelatihan dan sertifikasi digital, program sertifikasi digital bagi pemuda. Dapat diterapkan untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam dunia kerja berbasis teknologi. Nah, berdasarkan hasil teknik analisis OLAP yang telah kita lakukan,
Maka kesimpulan yang dapat diambil, kesenjangan pembelajaran TIK itu teridentifikasi karena analisis menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam persentase pemuda yang belajar TIK antara kabupaten atau kota di Jawa Barat. Dan beberapa daerah seperti Majalengka dan Kuningan ini memiliki persentase yang tinggi, sedangkan daerah seperti Cianjur dan Garut itu lumayan dan sangat tertinggal. Yang kedua, OLAP itu efektif untuk analisis multidimensi karena OLAP memungkinkan eksplorasi data dari berbagai sudut dimensi waktu, lokasi, dan kategori. Teknik seperti drill down dan roll up itu membantu melihat tren lokal maupun provinsi secara agregat. Yang ketiga, visualisasi mempermudah pemahaman data. Melalui grafik, peta, dan dashboard interaktif, data itu menjadi lebih mudah ditafsirkan oleh pemangku kebijakan maupun masyarakat umum. Dan yang keempat ini ada kebijakan berbasis data sangat diperlukan. Karena yang pertama, hasil OLAP itu dapat dijadikan dasar perencanaan kebijakan untuk pemerataan akses TIK, penguatan infrastruktur digital, dan peningkatan kompetensi tenaga pengajar. Yang kelima atau yang terakhir, OLAP ini relevan untuk perencanaan pendidikan. Karena OLAP itu bukan hanya alat teknis, tetapi strategi penting dalam mendukung evidence-based policy di sektor pendidikan digital. Nah, yang terakhir, saran yang dapat diberikan, yaitu yang pertama ada pemerataan akses pembelajaran TIK. Yang pertama, pemerintah daerah itu disarankan fokus pada wilayah dengan persentase yang rendah. Lalu prioritaskan pengembangan infrastruktur digital di daerah tertinggal. Dan yang kedua ini ada peningkatan kompetensi pengajarnya. Lakukan pelatihan berkala untuk guru TIK dan sertakan materi berbasis teknologi terbaru dan pendekatan pembelajaran digital. Yang ketiga, ada pemanfaatan teknologi analitik. Yang pertama, kita menggunakan OLAP dan data terbuka untuk evaluasi pendidikan secara berkala. Lalu, mendorong integrasi OLAP ke dalam sistem perencanaan dan monitoring pendidikan. Yang keempat atau yang terakhir ini, memperluas atau perluasan penelitian dan analisis. Yaitu, lanjutkan penelitian berupa di bidang lain, misalnya literasi digital umum, kesiapan kerja berbasis TIK, dan melibatkan lebih banyak data historis dan dimensi lainnya. Mungkin sekian penjelasan dari kami, dari kelompok 8. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.